sesuai. Balik lagi ya, memang programnya Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu emang luar biasa karena apa? Semua terintegrasi. Jadi aku melihat secara pribadi, saya melihat bahwa sekolah digaji, lulus, dapat kerjaan, itu prospeknya luar biasa. Karena dengan calon presiden kita dan calon wapresnya, kalau saya sih ngomongnya udah presiden kita dan wakil presidennya nanti di 2024 itu udah pasti bahwa pembangunan yang terintegrasi terjadi dengan 21 program beliau tersebut. Gitu Mas. Apa? Beruntung bisa sekolah. Walaupun ada programnya juga kan, satu keluarga miskin satu sarjana. Aduh, makanya bener-bener luar biasa nggak sih? Dari yang sekolah digaji, lulus dapat kerjaan, semua program masuk gitu loh. Dan berkesinambungan. Aduh, cinta banget. Calon presiden dan calon wakil presiden. Oh iya Bang, kalau Halo Sobat Ganjar, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Aditya Batara di podcast Suara Ganjar, podcast yang selalu membicarakan, mendiskusikan isu-isu sosial, politik, ekonomi, kekinian, utamanya jelang pemilu tahun 2024. Nah, Sobat Ganjar dimanapun Anda berada, isu pendidikan dan lapangan pekerjaan selalu menjadi isu yang krusial di Indonesia. Tentunya kalau kita melihat juga potensi pemilih muda dan pemilih usia kerja di pemilu 2024 ini sangat besar. Dan sebagian besar mata para pemilih muda atau pemilih pemula dan juga pemilih milenial Gen Z tertuju pada calon-calon presiden dan tawaran-tawaran program yang diajukannya. Mas Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD menawarkan satu program yang menarik, yaitu sekolah digaji, lulus pasti dapat kerja. Ini satu program yang menjadi program unggulan beliau berdua dan harapannya bisa menjadi solusi untuk mendukung atau menciptakan kekuatan lapangan pekerjaan di Indonesia yang bisa menyambut era Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk mendiskusikan sambil ngobrol santai nih tentang sejauh apa sih program ini bisa menjawab tantangan-tantangan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi atau keterampilan dan lapangan pekerjaan. Bersama kita di tengah-tengah podcast Sahabat Ganjar pada kesempatan kali ini telah hadir seorang kita mengenalnya sebagai penggiat seni dan budaya. Beliau ini sudah malang melintang di dunia seni dan budaya, dan juga beliau ini mendalami dan sangat concern sekali dengan isu-isu pendidikan dan kesejahteraan, terutama pendidikan untuk generasi muda dan bagaimana kemudian sistem pendidikan ini bisa mendorong anak muda untuk bisa lebih mudah masuk ke dalam sektor atau dunia lapangan pekerjaan. Saya sapa terlebih dulu Mbak Sari Kuswoyo. Halo, apa kabar? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Sari ya? Alhamdulillah luar sehat, biasa. Sehat. Capek dikit lah. Capek dikit ya? Iya, mondar-mandir Mbak Dapil. Sahabat Ganjar nih, Mbak Sari juga sekarang adalah calon anggota legislatif DPR RI, mewakili PDI Perjuangan untuk Dapil Jawa Timur 9. Iya. Luar biasa energinya. Jadi ke dapil-dapil terus nih Mbak? Ya, harus dong. Harus ya? Iya dong. Tapi menikmati ya Mbak? Ya, menikmati karena bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan anak-anak muda, terus juga para petani, terus buruh pabrik. Oke. Penggiat seni dan budaya. Jadi menyenangkan sekali. Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari udah di tengah-tengah kesibukan beliau ini masih menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita semua untuk berdiskusi tentang isu yang menurut saya, menurut kita semua ini sangat penting Mbak Sari. Tentang bagaimana tawaran program dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud tentang sekolah digaji, kemudian lulus pasti dapat kerja. Iya. Penekanan pada sektor pendidikan vokasi. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Mbak Sari yang pertama. Kalau dari pengamatan Mbak Sari Kuswoyo, sistem pendidikan atau dunia pendidikan Indonesia saat ini sudah sejauh mana sih kemudian mencoba menjawab tantangan di dunia pekerjaan Indonesia saat ini? Mungkin kalau pendapat saya pribadi, pendidikan kita sudah cukup baik, tetapi kemudian setelah menyelesaikan masa pendidikan untuk mendapatkan lapangan kerja itu masih agak sulit. Karena kita bisa lihat sendiri banyak sekali
eh, anak-anak muda yang lulus dengan gelar sarjana maupun D1 atau D2, D3 itu kemudian tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka ambil. Ya kan, seumpama gitu, ada yang ngambil ekonomi tapi ternyata akhirnya malah jadi sales. Ada yang ngambil pertanian, balik lagi jadi sales juga gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu pendidikannya gitu. Dan saya pikir dengan adanya sekolah dapat gaji, terus lulus dapat kerja, itu kan berarti ada mengerucutkan bahwa anak-anak yang mendapatkan sekolah di sekolah vokasi ini otomatis akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Misalnya mengambil vokasi tukang kayu, ya, pendidikan mengenai kayu, carpentry. Otomatis kan pada saat ada pembangunan rumah yang juga menjadi salah satu dari bagian program dari Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud, mereka kan bisa menjadi salah satu pelaku dan mendapatkan pekerjaan pada saat pembangunan tersebut. Itu baru satu, gitu kan. Jadi pendidikan vokasi sepertinya kurang diminati karena orang-orang masih berpikir bahwa ngejar sarjana. Sementara kita juga tahu sendiri bahwa dari sekian banyak yang lulus, berapa banyak yang bekerja? Akhirnya banyak sekali sarjana-sarjana yang menjadi pengangguran atau bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya dan gajinya tidak sesuai karena walaupun dia sarjana tapi dia mengerjakan sesuatu yang dia mungkin bukan seorang yang pakar di situ. Malah mungkin orang lain yang tidak punya gelar sarjana tetapi punya pengalaman di bidang itu mendapatkan gaji jauh lebih tinggi daripada si anak yang sarjana muda ini atau yang sarjana ini. Jadi tawaran dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud bahwa sekolah dapat gaji, lulus kerja, itu tawaran yang amat sangat luar biasa. Dan saya yakin itu bisa dilakukan karena memang bukan cuma sekedar wacana kan. Sudah ada, sudah pernah dilakukan oleh Mas Ganjar di Jawa Tengah, kan tinggal diduplikasi aja. Tinggal diduplikasi di daerah-daerah dan jangan sampai cuman per provinsi, kalau bisa per kabupaten. Jadi misalnya di daerah pertanian mungkin vokasinya mengenai pertanian. Kalau misalnya di daerah perikanan, vokasinya juga tentang perikanan, nelayan. Kalau misalnya banyak, ya dekat dengan kota-kota yang masih berkembang dengan pembangunan kan bisa juga pendidikan vokasi yang lainnya. Kadang-kadang kan masih kepikiran, khususnya di kota-kota besar gitu ya. Banyak yang berpikir bahwa masuk SMK itu kayaknya tuh, nggak kelas, nggak prestis gitu. Tapi bayangkan seorang anak perempuan masuk SMK, dia ambil tata boga, dia bisa usaha catering, bisa ngidupin berapa orang karena banyak butuh pegawai yang kerja di sana. Jadi orang-orang yang bekerja atau mengambil pendidikan vokasi ini, mereka bisa memulai usaha dan memberikan lapangan kerja buat yang lainnya juga. Jadi secara pribadi saya melihat bahwa ini tawaran yang maha dahsyat buat anak-anak muda bahwa jangan berpikiran bahwa harus ngambil sarjana gitu. Karena tidak semua orang di masyarakat kita tuh punya privilege untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sekolah itu mahal sekali. Sekarang kalau misalnya ada tawaran untuk sekolah dibayarin, dapat uang saku, digaji kan. Terus lulus dapat kerjaan, masa kita mau buang-buang kasarannya puluhan juta loh. Betul. Kuliah. Makin mahal. Makin mahal. Puluhan juta itu baru masuknya ya sekarang ya. Terus kalau oke lah kedokteran dan lain sebagainya itu butuh ratusan juta. Apakah penyebaran ke dokter-dokter itu juga udah sesuai? Balik lagi ya, memang programnya Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu emang luar biasa karena apa? Semua terintegrasi. Jadi aku melihat secara pribadi, saya melihat bahwa sekolah digaji, lulus, dapat kerjaan, itu prospeknya luar biasa. Karena dengan calon presiden kita dan calon wapresnya, kalau saya sih ngomongnya udah presiden kita dan wakil presidennya nanti di 2024.
Itu udah pasti bahwa pembangunan yang terintegrasi terjadi dengan 21 program beliau-beliau tersebut. Gitu, Mas. Mbak Sari, ini ada satu hal yang menurut saya keren banget. Tadi Mbak Sari bilang bahwa pertama anak-anak atau teman-teman ya yang akan masuk ke pendidikan vokasi itu nggak perlu khawatir karena sebenarnya itu satu hal yang keren banget gitu ya, tidak kalah dengan sarjana. Dan tadi ada satu hal yang menurut saya Mbak Sari itu kena banget gitu. Ya, ini harus mengikuti karakteristik dari daerahnya. Iya. Itu gitu loh. Mungkin nggak banyak orang membayangkan seperti itu gitu ya. Kayak misalnya ya ini daerah pesisir mungkin mereka bisa mengembangkan skill di bidang perikanan Iya, gitu ya. Betul. Seperti misalnya di Indonesia bagian timur, sekolah vokasinya mengenai perikanan, bagaimana proses pembekuan ikan supaya ikan itu tetap fresh sampai di Jakarta misalnya. Kan itu butuh waktu. Dan bagaimana caranya supaya nanti ikan-ikan ini sampai di tempat penjualan masih fresh. Mungkin dengan ajaran yang diajarkan di sekolah vokasi itu mereka lebih paham. Jadi tidak selalu bergantung, maaf, kepada para tengkulak ikan. Ya kan? Yang datang langsung ke kapal-kapal mengambil ikannya dengan harga murah karena mereka khawatir aja bahwa ikannya tidak fresh. Tapi kalau misalnya sudah diajarkan bahwa walaupun kapalmu adalah kapal kecil, misalnya ukuran kecilnya orang Jakarta mungkin berpikir ya kapal-kapal yang ada di Ancol kali ya. Padahal kapal kecil di daerah nelayan itu ya tidak sekecil itu. Paling tidak bisa ada 5 sampai 10 orang yang ada di dalam kapal itu. Berarti kan ada satu ruangan di mana mereka mungkin bisa membuat tempat pendinginan ikan. Kan itu tidak diajarkan di sekolah biasa. Kecuali kamu benar-benar interest dengan fisika. Ya kan? Ya. Tapi kan itu berbeda lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah diajarkan bahwa ini tentang perikanan ya gitu. Jadi semua ilmunya itu bisa langsung diaplikasikan kepada para nelayan dan tentang ikan-ikannya. Jadi Mbak Sari ngelihat kondisi seperti ini memang ada gap ya Mbak. Maksudnya kalau bicara misalnya di timur tuh harusnya lebih banyak perikanan. Kalau kondisi sekarang pendidikan vokasi dalam pandangan seorang Sari Kuswoyo, apakah masih belum mengikuti pola ini? Belum. Ya, karena sedih ngomongnya sebenarnya sedih gitu. Sebenarnya sedih karena apa? Pendidikan sepertinya masih terpusat di Pulau Jawa, ya kan. Terus juga di daerah-daerah yang penghasil ikan gitu, sepertinya belum terlalu banyak atau mungkin ya lebih bagus saya bilang belum terlalu banyak lah ya. Mungkin ada 1 atau 2 itu juga mungkin yang bukan diusahakan oleh pemerintah, tetapi mungkin diusahakan oleh orang-orang yang punya hati, sudah punya pendidikan itu, pulang ke tanahnya dan mau membantu teman-temannya atau saudara-saudaranya supaya lebih memahami bagaimana menjadi nelayan yang baik gitu loh. Dan sepertinya memang kurang. Kita juga tahu bahwa di daerah timur itu ya ikan-ikan itu masih dikuasai oleh penguasa ikan, pengusaha-pengusaha besar gitu. Dan apa ya, hasil penjualan ikan dari kapal ke pengepul hasilnya tidak seberapa, tapi begitu sampai di lelang ikannya harganya luar biasa tinggi. Jadi satu harian mereka di laut mungkin cuma terima berapa ratus ribu, dibagi berapa orang yang ada di kapal, belum potong untuk bensin dan solar, apa yang mereka terima? Sama seperti petani kita kan. Dan sekarang makin sedikit lagi. Bukan cuma lahannya yang menghilang gitu, tapi siapa yang akan terjun jadi petani? Karena kalau kita pergi ke kampung-kampung yang tempat sawah-sawah yang biasanya hijau royo-royo gitu, yang ikut terjun ke dalam sawahnya itu sudah separuh baya semua. Mungkin yang masih muda-muda seumur saya gitu, yang masih muda-muda. Saya masih merasa bahwa saya muda ya, 55 itu muda. Jadi seumuran yang paling muda adalah 55. Yang masih muda-muda itu yang di bawahnya pasti akan lari ke pabrik, lari ke kota, berdagang. Padahal kita butuh sekali ketahanan pangan. Jadi sekolah vokasi
itu harus benar-benar disesuaikan dengan daerahnya. Artinya pendidikan vokasi itu bisa menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing ya Mbak? Harusnya. Dia bisa setidaknya menyediakan tenaga kerja yang kemudian bisa diserap oleh daerah ya. Dan mereka tidak usah lagi lari-lari jauh-jauh. Semua berpikir kalau di Jakarta itu bisa menjadi orang, bisa mencari pekerjaan lebih gampang. Enggak semuanya. Mau kerja apa lagi? Dan maaf ya, buruh bangunan yang datang ke sini itu juga musiman. Dan mereka tidak ada standar gaji. Coba bayangkan ya, kita ambil contoh negara yang super duper maju di Amerika. Blue collar yang cuma ngerjain batu bata. Itu 1 jam minimal $20. Setara dengan dokter. Sementara di sini tukang batu sehari, ya tergantung kotaknya apa. Kalau di Jakarta mungkin 100.000. Kalau misalnya di daerah yang lebih terpencil lagi, terus mereka bagaimana? Kan harusnya ada standarisasi. Dengan adanya sekolah vokasi ini otomatis ada standarisasi, ada standar gaji gitu. Dan mereka juga tahu bahwa nggak bisa karena selama ini kan semua tukang batu berdasarkan pengalaman, yang ngajarin juga bapaknya atau omnya atau kang masnya gitu kan. Bertani pun demikian. Yang jadi insinyur cuman ngasih ujung jarinya aja lagi, dudi gitu kan ya. Mandorin aja. Kita udah kebanyakan mandor. Yang kita butuhkan adalah anak-anak yang mampu untuk bekerja dan tahu apa yang dilakukan, bukan cuma dimandorin gitu. Karena kalau nggak mereka nggak akan maju-maju kan. Dan sekolah ini penting sekali gitu loh. Dan duplikasi ini adalah sesuatu hal yang amat sangat memungkinkan, amat sangat mungkin dilakukan. Aku sih cuma berpikir gini, Mas Ganjar jadi presiden, Prof Mahfud wakil, ya kan? Terus udah gitu departemen dalam negeri, kawan-kawan kita juga gitu ya, yang mau Indonesia benar-benar maju dan menuju Indonesia emas gitu kan. Berarti kan gubernurnya tinggal dikasih tahu aja, kata presiden harus ada sekolah vokasi di setiap kecamatan. Minimal 1 gitu kan, atau 2 sesuai dengan karakter daerah gitu. Sesuai dengan karakter daerah. Syukur-syukur nantinya jadi setiap kecamatan gitu. Mungkin ada 1 kecamatan yang khusus untuk pertanian, untuk padi misalnya. Ada yang untuk tumpang sari gitu. Untuk daerah khusus pertanian. Kalau misalnya perkebunan yang besar-besar, perkebunan kayu dan lain sebagainya juga ada sekolah vokasinya kan gitu. Jadi bukan mimpi, ini sebenarnya tuh bukan suatu hal yang mimpi gitu. Apalagi dengan pengeluaran yang sekian untuk sekian banyak program dibandingkan dengan segitu untuk hahahuhu. Ya, udah jelas dong yang mana yang harus dipilih. Maksudnya, ya kan udah jelas dong, pakai logika aja gitu loh. Bahwa sekolah ini dibutuhkan. Jadi artinya daripada ngasih makan siang gratis, mendingan kita bikin SMK lebih banyak ya. Nah itu deh. Lebih masuk akal. Lebih masuk di akal. Berkelanjutan. Betul. Gitu ya. Dan jelas kan mendapatkan pekerjaan. Karena pembangunan akan jalan terus, nggak akan mungkin stagnan. Setiap orang, jadi gini, lulus, mulai kerja, dapat uang, ya kan? Pengen punya rumah, ada programnya kan? DP rumah seperti DP motor. Betul. Ya kan? Ya kan? Juga. Nah, berarti dengan mereka kerja, mereka bisa DP untuk punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri berarti ada lahan yang harus dibangun. Mereka dapat kerja lagi untuk membangun rumah-rumah tersebut. Ya mungkin tidak nanti bukan cuma di Pulau Jawa, mungkin di daerah Sumatera Utara butuh pembangunan program ini. Yang sudah lulus-lulus ini kan bisa dikirim, pindah-pindah kemana-mana. Kalau misalnya di daerah lain belum ada sekolah vokasinya, pakai dulu yang ada. Tapi kan dengan mereka melihat, iya ya, anak-anak yang dari Jawa, karena percontohannya memang di Jawa gitu. Anak-anak yang di Jawa bisa kerja di mana-mana dengan program ini. Otomatis daerah juga mau dong. Dan mereka punya hak. Gitu. Pendidikan itu hak semua kok. Hak semua. Dan nanti juga saya pengen ngomong sih sama Mas Ganjar bahwa umur jangan dibatasin lah untuk sekolah. Gitu. Karena kan banyak sekali orang-orang angkatan saya yang mungkin
belum berkecukupan pada saat muda, jadi harus kerja. Jadi mungkin baru lulus SMA atau cuma D1 aja, tapi kepengen dapat S1 ini atau S ngambil ini, kan harusnya boleh gitu. Karena tidak semua orang beruntung bisa sekolah. Walaupun ada programnya juga kan, satu keluarga miskin satu sarjana. Aduh, makanya bener-bener luar biasa nggak sih? Dari yang sekolah digaji, lulus dapat kerjaan, semua program masuk gitu loh, dan berkesinambungan. Aduh, cinta banget calon presiden dan calon wakil presiden. Oh iya, emang kalau kita lihat Mbak Sari tadi apa yang dijelaskan oleh Mbak Sari itu menurut saya itu kena banget gitu, ngomongin bahwa oke, ini SMK vokasi, kemudian di tiap daerah ada sesuai karakter, kemudian menyerap pasar tenaga, ada lapangan pekerjaan yang bisa diserap karena sesuai karakter tadi. Di situ kita bisa lihat ada pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat. Kemudian kita juga melihat ini yang paling penting sebenarnya tadi di awal tentang Indonesia Emas 2045, bahwa dengan program ini nggak ada satu orang pun yang tertinggal gitu ya. Semua, tadi Mbak Sari bilang, semua akan terlibat. Semua akan terlibat lewat program ini gitu, iya, punya peran gitu ya dalam membangun Indonesia. Betul. Jadi buat adik-adik, anak-anak kecil-kecil yang sekarang nih yang belum bisa nyoblos gitu ya. Kan nanti mungkin Kang Masnya udah harus nyoblos gitu. Nanti kamu udah dapat masuk sekolah loh, bisa masuk sekolah vokasi. Ya kan? Bahwa ini program ini akan berkelanjutan. Jadi kita yang sekarang memilih bisa memberikan masa depan yang lebih baik buat adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit. Clear. Jadi enggak, secara logik aja deh. Berpikir jelas bahwa tidak ada yang dirugikan, semua mendapatkan keuntungan. Ya walaupun bukan untung rugi ya gitu ya, tapi lebih banyak manfaatnya daripada mudarat. Dan berkelanjutan. Bukan makan siang gratis saja. Iya. Oke, ini saya mau ngajak Mbak Sari sedikit ngobrolin tentang program yang diusung oleh Pak Ganjar ini. Sekolah digaji, kemudian lulus pasti dapat kerja. Ini kita mau ngomongin soal kompetensi, kemudian keterampilan gitu ya untuk mengisi pasar tenaga kerja. Kalau dari sudut pandang Mbak Sari Kuswoyo sendiri, program ini apakah kemudian mampu membantu untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja kita? Seharusnya iya. Pasti. Karena kan sekolah itu kan berarti memberikan sebuah standar ya. Otomatis standar setiap daerah itu bisa disamakan. Oke. Ya kan? Karena sekolah kan harus ada standarnya. Jadi kalau di bawah standar dia tidak lulus gitu. Jadi kan semuanya sama. Dan vokasi ini kan bukan kayak sekolah akademisi yang biasa gitu kan. Praktek. Skillnya yang diasah gitu. Jadi semakin mereka sering melakukan itu, semakin mereka akan menjadi lebih lihai, lebih mumpuni. Dan dengan ada standar, tentunya ada sertifikasi, berarti ada gaji yang standar juga. Dan apapun itu, skill apapun itu bisa dipelajarin kok. Apalagi kalau misalnya memang daerah-daerahnya sekolah vokasinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah tersebut gitu loh. Karena kan memang sudah di DNA bangsa kita gitu ya. Yang daerah kasarannya nih, daerah Jepara itu semua pasti paham tuh yang samanya untuk ukiran, bikin mebel ya segala macam gitu kan. Di Bali ukiran juga, art ya, kebudayaan dan seni gitu. Itu kan berarti kan sudah ada secara DNA-nya ada. Di daerah pertanian otomatis mereka sebenarnya punya DNA bahwa mereka itu adalah petani. Dan jangan merasa bahwa menjadi petani itu rendahan loh. Kita nggak ada beras setengah mati loh. Iya kan? Orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi, belum makan kan? Jadi berbahagialah menjadi petani karena apa? Sebenarnya semua orang Indonesia membutuhkan itu gitu.
Oke, kalau di timur mungkin sagu gitu, tapi kan itu juga harus dibudidayakan sekarang gitu kan. Kalau tidak dibudidayakan bagaimana? Berarti memang kalau tadi yang saya tangkap dari Mbak Sari, ini justru program ini tuh bisa mendorong, kata kuncinya standarisasi ya. Iya. Standarisasi, kemudian penajaman kompetensi untuk vokasi gitu ya. Dan bukan tidak mungkin bahwa kalau tadi misalnya ini mengikuti DNA atau karakter lokal tadi, bisa lahir kompetensi-kompetensi baru gitu Iya ya, dong. yang beragam gitu. Iya dong. Luar biasa ya. Dan nggak apa ya, satu dengan yang lainnya jadinya nggak jomplang kan. Kan sekarang kalau misalnya kita lihat kan banyak daerah yang sebelah sini kaya, yang sebelah sini enggak, yang di sini APBD-nya gede, yang di sini APBD-nya kecil gitu. Tapi ternyata giliran dilihat, kok APBD-nya gede tapi kok cuma gitu-gitu aja ya. Terus kok APBD-nya besar kok sekolah vokasinya nggak ada ya. Oh, beasiswa dari sekolah daerahnya bagaimana gitu kan. Iya. Kan kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya tingkat perekonomian mereka itu juga naik karena ada sekolah yang baik, langsung mendapatkan pekerjaan, kan nggak bisa dibegoin lagi dong rakyatnya. Apa emang bener ya ada masa-masa di mana rakyat kita emang dibikin bego apa gimana ya? Maaf. Mungkin sistemnya kali yang membuat terlihat kita bego kali ya. Iya, bodoh dan gitu. sentralisasinya Iya, itu loh. itu Mbak. Iya kan? Walaupun di daerah-daerah sudah banyak universitas-universitas besar loh ya. Tapi kan semua orang masih berpikir bahwa gua kepengen kuliah di Jawa. Iya. Dan yang kuliah di daerah pun akhirnya gue pengen kerja di Jawa karena lapangan pekerjaan nggak ada di daerah. Iya. Universitas negeri yang terkenal di mana coba? Jawa. Gitu kan? Ya kan? Padahal banyak tempat lain yang luar biasa. Cuman memang tidak diketahui oleh orang Jawa karena mereka tidak tahu apa yang harus sekolah apa sih sekarang semua anak-anak pengennya sekolah apa? Ekonomi, hukum. Oh sekarang IT ya. IT sekarang lagi ngetren atau enggak desain ya kan. Terus apalagi pokoknya yang berhubungan dengan gadget-gadgetan itulah gitu. Terus kalau semuanya di situ terus kita makan gadget. Terus rumahnya siapa yang bangun? Pakai itu apa permainan di game itu apa tuh namanya? Apa? Yang pakai balok-balok itu. Ya itulah pokoknya kan ada tuh yang kan model-model kayak gitu. Kan nggak bisa begitu maksudnya. Iya. Mau bilang udahlah nggak usah ribut-ribut deh, udah deh. Iyain aja program itu udah paling keren. Gimana cara meyakinkannya? Udahlah, sekolah di situ, digaji, kamu sekolah dibayarin, dapat uang saku, ntar lulus dapat kerja, udah apa lagi sih gitu kan? Tinggal milih mau jadi apa, ya kan? Mau jadi apa? Misalnya mau belajar jahit supaya nanti bisa jadi pengusaha garment. Jadi bukan cuma orang pusat aja yang bisa punya garment, nggak usah garment gede-gedean, ya kan? Apa? Mau tata boga, itu daerah situ juga misalnya ada perkebunan pepaya gitu kan, bisa bikin manisan pepaya apa segala macam bisa diolah. Itu kan sekolahnya sekolah vokasi. Emangnya sekolah ekonomi tahu mungkin cuma cara jualnya. Itu sales yang tahu jualnya. Tapi cara bikinnya nggak tahu. Tapi nggak tahu cara bikinnya, terus bagaimana? Masa harus belajar ke luar negeri pulang lagi ke Indonesia? Orang di sini bisa kok, ya kan? Mending kalau ke luar negeri terus balik, kan banyak yang nggak balik juga. Oke, ini asik banget nih obrolan sama Mbak Sari nih. Agak melebar ya kalau ngobrol sama aku, agak kurang fokus. Semuanya mau dibabat. Ya tapi filosofis, tapi asik banget gitu, pas banget gitu ceritanya Mbak, bahwa selama ini memang sektor pendidikan vokasi itu agak kalau kita lihat agak nggak diperhatiin gitu. Padahal ini punya potensi yang luar biasa, yang sangat luar biasa, dan ini bisa mendorong kemajuan tidak hanya pendidikan di daerah, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Mungkin dampak lainnya misalnya mencegah istilahnya arus urbanisasi yang besar-besaran gitu ya, lebih memeratakan pertumbuhan ekonomi. Iya. Gitu ya. Saya pikir ini satu program yang saya sepakat bahwa ini ada satu program yang luar biasa dan sangat worth it gitu ya untuk kemudian kita perjuangkan. Gitu. Jangan lupa nanti coba Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya betul, harus. Jangan lupa. Nah, Mbak Sari mungkin ini
masih seputar program tadi sekolah digaji lulus pasti kerja. Ada nggak misalnya nanti ketika misalnya diterapkan gitu ya oleh Bapak Presiden Ganjar dan Bapak Presiden kita. Pak Mahfud, apa sih kira-kira yang ingin Mbak Sari tambahkan gitu dari program ini? Oh mungkin bisa ditambahin ini, tambahin ini. Sebenarnya untuk kalau saya secara pribadi mau nambahkannya itu mungkin karena saya anak Jakarta, apalagi saya anak South kan, you know lah anak South kan kurang inilah ya. Sebenarnya yang lebih punya apa ya, bukan wewenang, tapi punya lebih banyak insight adalah putra-putra daerah yang harus memberikan input di daerah saya perlu sekolah vokasi apa, berapa banyak kira-kira. Ya kalau berandai-andai kan tadinya kan satu provinsi minimal, bukan minimal, wajib ada satu. Tapi kalau misalnya bisa sampai kabupaten dan kecamatan, alangkah luar biasanya. Kalau misalnya sekolah umum aja bisa ada di mana-mana, kenapa sekolah vokasi tidak? Jadi paling tidak penyebarannya juga merata. Ya. Jadi nantinya benar-benar apa blue collar dan white collar itu mendapatkan penghasilan yang baik, semua bisa mendapatkan pekerjaan. Dan bahkan mereka bisa bisa menciptakan pekerjaan, lapangan-lapangan pekerjaan buat yang lain. Karena sepertinya kebanyakan dari yang sekolahnya akademis gitu, kan biasanya kerja sama orang. Entrepreneur mungkin ya dari 10 yang lulus, mungkin entrepreneur yang cuma 1 gitu. Tapi kalau sekolah vokasi, ya kamu jago masak, buka warung. Entah warung Tegal atau apa, modal. Kalau sekolahnya aja udah digaji, berarti kan bisa nabung ya. Berarti udah bisa punya modal kan. Maksudnya tergantung. Dan kita juga punya program untuk UKM kok. Jadi ya sih semua terintegrasi. Modalannya ada. Iya kan. Udah lah gak ada yang lain, pindah. Nggak usah pilih-pilih yang lain. Jadi tadi sarannya dari Mbak Sari ini keren banget juga menurut saya. Harus partisipatif. Artinya masyarakat lokal khususnya anak-anak muda itu harus dilibatkan ya Mbak ya dalam merumuskan kira-kira kebutuhan pendidikan vokasinya seperti apa di daerah mereka. Berarti masyarakat di daerah itu benar-benar harus kenal dengan para wakil rakyatnya nanti. Karena kan yang menyampaikan aspirasinya nanti kan para wakil rakyat yang ada di sana, yang memberikan, yang nantinya akan membuat regulasi dan lain sebagainya, kan begitu. Berarti kan harus dikasih tahu nih, ya nanti tinggal komisi berapa, nanti yang tinggal ngurusin, oke, untuk pendidikan ya, untuk sekolah vokasi harus begini, begitu. Tinggal yang jelas kita programnya udah ada. Butuh input, berarti input itu aspirasi dari rakyat. Jadi harus didengerin. Untuk saya, bukan apa ya, kita nggak usah ngomong banyak-banyak mengenai visi misi saya, percuma. Saya jualan tomat di sana butuh pupuk, ya kan? Berarti kita yang ngedengerin. Jadi anak-anak muda sekarang juga nggak boleh pasif gitu loh. Di daerah saya butuh sekolah karena sekolah mengenai pertanian, karena lahan pertanian di daerah saya udah mulai terkikis nih, atau orang-orangnya udah mulai nggak banyak yang mau kerja lagi di apa sektor pertanian atau sektor perikanan atau jadi memang seorang Sari sendiri tidak akan mungkin bisa bisik-bisik ya. Kalau Sari deket-deket bener sama Mas Ganjar sama Pak Mahfud sih enak ya, bisa tolong dong gitu ya. Tapi suara rakyat, suara masyarakat, suara anak-anak muda yang membutuhkan sekolah, apa sih yang dibutuhkan sekolahnya di daerah mereka? Karena percuma juga kan, kasarannya nih percuma juga misalnya sekolah pertanian terus malah diamproke komputer yang paling canggih dan lain sebagainya. Emang dibutuhkan banget gitu, ya kan? Mungkin 10 unit cukup, tapi kan yang diperlukan adalah lahan. Lahan di mana mereka bisa langsung mengaplikasikan pelajaran yang mereka dapat di sekolah vokasi mengenai pertanian tersebut, ya kan? Terus kalau misalnya di daerah kelautan, kepulauan gitu, berarti yang dibutuhkan apa? Kapal. Supaya pada saat mereka
belajar, bisa langsung melaut, melihat situasi di laut seperti apa, bagaimana cara pembukuan ikan atau pengawetannya, pengemasannya, langsung on the spot gitu kan. Karena kalau misalnya kita yang di Jakarta, oh ini perlu ini, kita juga dengerinnya dari daerah tuh. Jadi jangan berpikir, oh itu ide saya, nggak bisa. Kan kita tahu ada kebutuhan di sana karena berbicara dengan masyarakat di sana. Dan yang sudah dilakukan oleh idola-idola kita ini kan luar biasa. Luar biasa gitu loh. Jadi optimis. Ya? Oh, sorry. Pokoknya Pak Ganjar loh. Iya Pak dong. Mahfud harus Iya menang. dong. Nah ini terakhir pertanyaan dari kita, apa sih harapan seorang Sari Kuswoyo terhadap Mas Ganjar dan Pak Mahfud apabila kemudian amanat seluruh rakyat Indonesia di tanggal 14 Februari nanti jatuh kepada beliau? Harapannya 21 program ini berjalan sejalan. Jadi bukan satu udah maju duluan, enggak, serentak berjalan. Dan insya Allah 10 tahun kemudian bisa digantikan orang-orang yang memang mau melanjutkan. Jadi target kita bukan cuman Indonesia emas di 2045 aja. Enggak, target kita lebih dari itu. Bahwa tidak boleh ada lagi itu yang namanya rakyat miskin. Tidak boleh lagi ada gap, perbedaan orang-orang yang pandai dan orang-orang yang kurang pandai. Bukan karena mereka bodoh, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Karena tidak ada orang bodoh. Tidak ada. Mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Jadi mereka tidak punya wawasan yang luas. Gak ada orang Indonesia yang bodoh. Jadi programnya harus jalan. Dan harus jadi presiden dan wakilnya. Dan harapan saya memang bahwa program 21 ini tidak boleh berhenti ketika idola-idola kita ini sudah tidak menjabat lagi dan harus dilanjutkan terus. Jadi harus berkesinambungan. Siapapun itu nantinya. Ini aku udah memikirkan panjang ke depan. Tapi 21 program ini itu luar biasa. Dan khususnya untuk anak-anak muda. Saya cuma mikirin adalah bahwa untuk adik-adik, ya kan, untuk anak-anak, cucu cicit. Karena itu akan memberikan mereka lapangan kerja, kehidupan yang lebih baik. Dan dengan demikian juga kesejahteraan, ya, itu akan jauh lebih baik. Sehingga sila kelima nantinya akan kita nikmati bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Sari sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di podcast Suara Ganjar pada kali ini, berbagi banyak sekali hal-hal luar biasa pada kita semua. Dan dari sahabat Ganjar dimanapun Anda berada, Mbak Sari Kuswoyo sudah berbagi optimisme beliau bahwa program sekolah digaji lulus pasti dapat kerja ini adalah satu program yang sangat luar biasa, program yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari 21 program lainnya. Dan tadi pesan Mbak Sari, ini harus jalan nih, dan jalan serentak berbarengan karena semuanya saling berkaitan. Dan untuk menjalankannya kita butuh memastikan bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang di pemilu tahun 2024 ini di 14 Februari. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Sari Kuswoyo, seorang penggiat seni budaya dan juga pemerhati isu pendidikan. Semoga apa yang tadi kita bincangkan bersama bermanfaat untuk teman-teman sahabat Ganjar semuanya. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari, coblos nomor 3. Suara Ganjar, suara rakyat untuk Indonesia unggul. Thank you, Mbak. Thank you. Salam menangan.